dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama kami RRI Toli Toli dalam siaran budaya. Kali ini kami ketengahkan topik tentang tradisi adu betis pada masyarakat suku Dondo yang ada di Kabupaten Toli Toli. Saat ini kami bersama tim produksi obrolan budaya RRI Net tengah berada dalam perjalanan menuju Desa Dadakitan, Kabupaten Toli Toli untuk menelusuri keberadaan salah satu suku asli yang ada di Kabupaten Toli Toli, yakni suku Dondo. Di mana kita ketahui bersama bahwa selain suku Dondo, daerah yang dijuluki Kota Cengkeh ini juga memiliki suku-suku asli lainnya, seperti suku Toli Toli dan suku Dampal. Seperti daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia, Kabupaten Toli Toli yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah juga memiliki ragam tradisi dan budaya yang beraneka ragam dan juga perlu untuk dilestarikan. Di antaranya adalah tradisi adu betis pada masyarakat suku Dondo yang dapat kami hadirkan dalam paket obrolan budaya. Baik pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada, jarak tempuh yang kami lalui dalam perjalanan menuju Desa Dadakitan, Dusun Malempa dari pusat kota Toli Toli yaitu kurang lebih 8 km. Di mana dalam perjalanan kita lalui beberapa tantangan tersendiri yang merupakan jalan alternatif yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Toli Toli sebagai jalan kantong-kantong produksi hasil bumi yang ada di Dusun Malempa, Desa Dadakitan. Yang pastinya perlu disyukuri karena saat ini sudah dapat dilalui kendaraan roda 4 walaupun memiliki tingkat kesukaran tersendiri khususnya para pengemudi handal dan berpengalaman. Akan tetapi pendengar dan pemirsa RRI Net, walaupun memakan waktu dan melelahkan itu untuk mencapai tujuan kami, yaitu menuju ke tempat pemukiman suku Dondo yang ada di Desa Dadakitan. Dusun Malempa yang dihuni kurang lebih 200 kepala keluarga, di mana suku Dondo ini memiliki mata pencarian yang umumnya pencari hasil hutan, terutama rotan, dan selebihnya sebagai petani. Nah, pendengar dan penonton RRI Net, dengan melihat pemukiman, perkebunan, jembatan, sungai-sungai yang begitu alami sepanjang jalan menuju tempat pemukiman masyarakat suku Dondo, yang merupakan target produksi obrolan budaya RRI Toli Toli, untuk mengangkat tradisi budaya adu betis masyarakat suku Dondo Kabupaten Toli Toli. Terbayar sudah setelah kami tim produksi obrolan budaya RRI Net tiba di Dusun Malempa, Desa Dadakitan, Kabupaten Toli Toli. Wah, Bu Hasna, keren sekali nih lokasinya ya. Ya, ini baru pertama kali juga saya di sini Pak Dula. Dan di sini suasananya memang betul-betul alami natural. Walaupun siang ini panas, tapi kita rasa sejuk ya Pak Dula. Semangat ya? Kita semangat warga suku Dondo yang ada di Dusun Malempa ini. Betul sekali dan Pak Dula. Pak Harton, wah bersyukur sekali kita juga bersama dengan Pak Harton ya. Iya. Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli Toli. Ya, dan ada juga Ibu Kasmiati ya. Kita sama-sama. Oke. Baik. Ibu Emi. Dan tentu di kesempatan ini Ibu Hasna, kita juga ingin tahu seperti apa sih sebenarnya suku asli suku Dondo yang bermukim di Dusun Malempa ini, di mana kita tahu Dusun Malempa ini itu kurang lebih 200 kakak suku Dondo yang biasanya melakukan tradisi adu betis. Itu namanya mepangkilan. Oh, tahu begitu. Tidak mepangkilan? Makanya kita akan tahu sebentar Nanti ya. Ibu Hasna kita tanya ya sama yang punya betul sekali. Iya. Wah, kayaknya kita sudah seperti raja nih, kayaknya kita disambut ini Bu Hasna. Kita ya? disambut sepertinya dengan musik ini. Betul. Nah, di sini Tapi, mungkin ini salah satu cara mereka untuk menjamu ya. Ya, betul. Kehormatan. Ya, secara kan kita juga tamu kehormatan ini Bu Hasna. Iya, betul sekali. Dan pendengar serta penonton RRI Net di mana saja berada, tentu kita sudah tiba di Dusun Malempa untuk mencari tahu keberadaan suku Dondo yang biasanya melakukan tradisi adu betis atau mepangkilan. Betul. Ada tari-tariannya juga ya Bu Hasna. Ya, ini kita lihat di sini pendengar dan penonton RRI Net.
Waduh Bu Hasna, Iya. walaupun kondisinya panas seperti ini, kita masih tetap semangat ini Bu Hasna. Betul sekali. Tadi sempat disambut dengan tari-tarian juga ya. Wah, Ya. seru sekali. Kita Iya. di sini juga akan bersama dengan beberapa teman-teman Betul ini. sekali. Wah, bahagia rasanya nih Bu Hasna ya. Ya, betul. Kita dijamu seperti ini. Tapi itulah silaturahmi itu penting Bu Hasna. Iya. Iya. Ini kalau tidak salah Pak Pak Mahmudin, oh ini Aduh. Pak Mahmudin. Seperti Ya. masih muda Pak Mahmudin Betul, ini betul. ya. Bersyukur sekali kita Ya. bisa bersilaturahmi ya dengan saudara-saudara kita suku Dondo ya. Iya, ada beberapa tradisi yang akan kita bahas. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan budaya. Wah, Bu Hasna, Iya, ini kayaknya ini sudah dibilang tradisinya itu Pak Barangkali. Dula. Ya, wah. Iya, tradisi Mepang Kilang namanya Mepang ini. Kilang. Ya, Waduh, ini luar saya biasa. kayak lihat di sini anak-anak semua ya Pak Dula ya. betul, luar biasa. Heeh. Ini Bu Hasna, bahwa memang tradisi adu betis bagi suku Dondo ini sudah sejak dini mereka sudah pelajari. Bahkan Iya. buktinya nih di depan mata kita ini, wah mereka sedang bermain-main ini Bu Hasna. Ini saya seperti ngeri juga ini lihat ini Pak Dula ini. Luar biasa. Masalahnya betis ini ya. Ya, aduh. Harus ketahanan juga ini Betul, mungkin betul, Pak betul. Dula. Ini nanti yang coba kita Betul. bincangkan ya bersama tokoh-tokoh adat suku Dondo. Iya. Wah, Bu Hasna, Bu Hasna. Iya, Luar Pak Dula. biasa indahnya nih dusun Malempak ya, dusun Malempak Desa Dadakitan. Tadi kita pas pertama itu turun dari mobil, disuguhkan tari, Tari, terus kita lihat sepintas yang namanya adu betis. permainan adu betis. Betul sekali. Dan sekarang kita sudah ada di sebuah rumah ya. Rumah adat. Rumah adat ya. Kalau kita lihat di sini dan kita duduk kayaknya adem di sini ya. Ini kalau membayangkan ini Bu Hasna ya, kalau ada lagi santai-santai di sini itu sepertinya utang ini hilang ini Bu Hasna. Saya pikir tadi mau tidur sudah Pak Dula ini ya. Oh, tidak. begitu. Kebetulan kita kan sudah bersama tokoh-tokoh adat. Oh ya, bersyukur sekali juga ada dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Toli-Toli Pak Harton dan juga Ada Ibu Emi juga Iya. ya. Assalamualaikum. Iya, waduh. Iya, dan di sini bukan hanya dari Dinas Pendidikan juga ya. Kita di sini sudah ada ketua adat, tokoh adat juga ya. Iya, Ada Ketua Adat Suku Dondo, Pak Mahmudi. Mahmudi, ada Kemudian Pak Umar, ya. Pak Arman. Arman ya. Iya. Tentu ya dengan kondisi seperti ini, wah, memang silaturahmi kita itu penting itu Bu Hasna. Iya, Jangan cuma di tempat lain. betul. Iya. Kita juga harus menjalin silaturahmi dengan rekan-rekan khususnya ini yang ada di Suku Desa Dondo ya, Dadakitan Desa ya. Dadakitan. Nah, kita juga di sini disuguhkan dengan Wah, ini tadi wah. bukan cuma tari-tarian ini tapi Pak Dula ini. Bu Hasna jangan lihat-lihat mata saya. Terus ini Bu Hasna. Ini aduh. Ya, ada kue-kue Wah. sini ya, Pak Dula. Iya, Ini bersyukur. mungkin bisa disebutkan ini Kalau tidak Pak salah, Mahmudin ini. Ini Ini kue apa semua ini, Pak? Kue Kue bolu. bolu dengan Bu, kue agar-agar. agar-agar itu. Bahan utamanya ini dari Dari apa gula ini? merah, Bu. Gula merah. Semuanya gula merah ya, Pak ya? Iya. Iya, Iya. baik. Tapi kita tidak bicara makanan nih Bu Iya, Hasna. sebentar kita akan cicipi. Iya. Kita bahas dulu ini Oke. adat yang ada di Desa Betul, Dadakitan betul. ini. Saya pertama ini ke Pak Mahmudi nih ya. Siap. Pak Mahmudi nih, kalau berbicara tentang tradisi adu betis, ini kan di tempat lain ada. Iya. Nah, kita juga kepengen tahu ini Bu Hasna Iya. ya. Tradisi adu betis ini di dusun Malempak bagi masyarakat suku Dondo itu sudah lama berapa lama? Pak, ini? sudah lama. Sudah lama ya. Sudah Ya, lama. Sudah lama, Pak. Waduh, apakah ini secara turun temurun atau bagaimana? Ya, Pak? turun temurun, Pak. Nah, kemudian cara tampilan adu betis ini biasanya ditampilkan di mana saja ini? Di acara perkawinan, di saat panen padi, Pak. Hmm. Syukuran kita laksanakan acara adu betis ini, Pak. Kenapa mesti tradisi adu betis? Apakah tidak ada tradisi-tradisi lain, Pak? Ada, Pak. Mhm. Ya, kalau acara adat ya kita tampilkan semua seperti tarian, acara adu betis. Jadi Ya, jadi kalau begini. ini ada acara khusus berarti di Adu Betis ini ya, Iya, Pak iya. Mahmudi. Apakah dia hanya di daerah Malempa saja, khusus di Dadakitan, atau mungkin ada di daerah lain juga? Ada ini? di daerah lain, Bu. Ada di daerah Ada, lain ada. ya. Tapi yang memang kita selenggarakan pada saat acara-acara ini termasuk di Desa Dakitan juga Iya, ya. Desa Dakitan. Iya. Wah, Bu Hasna rupa tidak tahu saja. Kalau di suku Dondo Saya tadi itu- barusan lihat itu Pak Dula. Iya, suku Dondo itu di Itoli-Toli ada di mana-mana Bu Hasna. Bukan hanya di Desa Dadakitan. Mm-mm. Bersyukur kebetulan
saat ini penonton dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita itu berada di Dusun Malempak, di desa Dadakitan, di mana terdapat kurang lebih 200 kepala keluarga ya, saudara-saudara Banyak kita. juga Pak Dula ya. Banyak. Nah, bahkan mereka masih kental dengan adat-adatnya di sini. Bu Hasna kan sudah lihat-lihat tadi. Wah, dan ya bersyukur Bu Hasna. Ya. Siang hari ini kita bukan hanya bersama dengan tokoh-tokoh adat suku Dondo, tapi juga ada pemerhatinya juga pemerhati ya. budaya. Iya betul. Ada dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pak Harto. Iya Pak Harto. Kita juga ingin mengetahui sejauh mana ini dari pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini Pak Harton, untuk merangkul juga untuk saudara-saudara kita suku Dondo. Kalau di dinas sendiri itu bagaimana sejauh ini komunikasinya dengan mereka Pak Harton? Ya, untuk komunikasi dengan suku-suku yang ada di Toli-Toli ini, terutama suku Dondo ini, kita akan jalin bersama, kita akan jalin bagus. Kemudian seperti yang tadi kita lihat adu betis itu kita akan dari Dinas Pendidikan, khususnya dari bidang kebudayaan, kita akan mencoba untuk mengambil untuk dapat mengambil atau mencatat, mendata dari semua ini yang ada adat-adat istiadat yang ada terutama ini yang kita lihat tadi ini. Artinya tetap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tetap akan sangat prihatin dengan keadaannya begitu. Makanya kita akan dari bidang itu kita akan mengcover semua dari apa yang menjadi. Jadi begitu Bu Hasna, bahwa selama ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak hanya memperhatikan satu suku saja, rupanya sejak beragam lama, suku yang ada di Toli-Toli ya, dengan adat termasuk istiadatnya. 3 suku asli, suku Dondo, suku Toli-Toli, suku Dampal, rupanya itu sudah tercover semua, betul. diperhatikan sejak dulu oleh dinas. Tinggal bagaimana komunikasi itu dibangun dengan baik. Iya, dan juga cara mengembangkan tradisi tersebut ya dari masing-masing daerah. Karena di Toli-Toli ini kan itu terdapat 3 suku asli. Ceritanya begitu Bu Hasna. Nah, kita juga ingin dengar ini bagaimana dari kacamata budaya. Untuk Ibu Emi dari kacamata budaya, seperti apa melihat tradisi yang ada di tadi adu betis itu ya? Tradisi itu gambaran tadi yang disuguhkan oleh adik-adik yang ada di suku Dondo di Dusun Malempa ini, kan itu setidaknya bisa menggambarkan bahwa tradisi adu betis ini masih lestari ternyata. Nah, kalau dari pemerhati budaya, Anda melihat ini seperti apa ini? Baik, terima kasih. Yang pertama saya sangat bangga dan bahagia sekali diajak dalam program dari RRI untuk berkunjung di Dusun Malempa. Iya. Ini baru pertama kali saya kemari dan langsung melihat adu betis tadi. Itu dari segi budaya ini yang sangat-sangat harus dilestarikan, harus dipertahankan dan harus dikembangkan. Kalau perlu nanti kita akan perkenalkan jangan hanya di daerah khususnya Toli-Toli, Dondo atau Dampal. Kalau boleh kita bawa ke luar. Kita akan perkenalkan bahwa adu betis ini merupakan salah satu budaya kearifan lokal yang mana belum tersentuh sama sekali. Karena selama ini saya melihat ya adu betis di Desa Malangga Malangga kemarin itu yang pelakunya itu orang tua. Gitu. Nah di sini anak-anak, jadi satu ketertarikan tersendiri buat saya sebagai pemerhati budaya. Nah ini yang harus kita lestarikan, ini yang harus kita kembangkan karena adu betis ini ketika tidak dilakukan secara turun temurun nanti akan punah. Jadi menurut saya ini harus kita lestarikan, kita kembangkan karena ini merupakan salah satu kearifan lokal dan salah satu kekayaan budaya yang ada di khususnya di Desa Malempa Dusun Dadakitan ini. Iya, kemarin kan Ibu Emi berkunjung ke Malangga. Di sana pelakunya itu orang tua ya. Iya. Kalau di yang sini, saya lihat di sana, yang saya lihat. Justru mungkin perlu dilestarikan ketika anak mudanya yang adu betis ini ya Mbak Emi ya. Iya. Nah, itu baru generasi mudanya, anak-anaknya yang suka memainkan adu betis itu belum diselenggarakan secara biasanya ditampilkan di tempat-tempat acara lain sebagainya. Itu baru anak-anak pelakunya. Bagaimana dengan mereka-mereka? Nah,
saya kepengen ke Pak Ketua ini, Pak Mahmudi ya. Ini tradisi adu betis itu saat-saat ditampilkan tuh di kegiatan-kegiatan apa saja untuk tradisi adu betis ini? Itu biasanya diadakan di saat pesta perkawinan, hajatan, sama dengan pesta panen. Pesta panen, perkawinan sama hajatan. Iya. Untuk Sebelum memulai yang namanya adu betis ini, persiapan apa yang harus dilakukan ini Pak Mahmudi? Ya, itu kita persiapan untuk mencari-cari pasangan-pasangan yang akan melakukan adu betis. Pak Mudi, kalau mendengarkan penjelasan yang berupa bentuk apresiasi dari pemerhati budaya Ibu Kasmiati mengatakan bahwa kalau di tempat lain tradisi adu betis ini itu dipraktekkan oleh kalangan orang tua saja. Nah, sebenarnya untuk tradisi adu betis ini itu dimainkan, diperagakan oleh siapa saja? Apakah kaum perempuan atau laki, kalangan muda, atau memang orang tuanya begitu? Ya, ini pelaksanaan adu betis ini Pak biasanya cuma dilaksanakan kepada laki-laki saja Pak. Karena adu betis ini mungkin berbahaya kalau untuk ibu-ibu atau perempuan. Melihat dari sisi psikologisnya Iya. itu ya, dan dampaknya begitu Iya. ya. Mhm. Ya, saya selanjutnya ke Ibu Emi ya. Ini sebagai pemerhati budaya juga ya. Kalau misalnya dilihat dari aspek budaya yang tadi Ibu Emi katakan ini perlu dilestarikan ya. Nah, apakah melalui pelestarian budaya itu satu daerah itu harus mungkin ke dinas kebudayaan kah, ke dinas pendidikan kah untuk bisa memasarkan hasil kreativitas budaya setiap daerah itu? Iya, baik. Kalau untuk pelestariannya sendiri bisa juga secara individu dari organisasi tersebut atau dari anak-anak di sini atau dari ketuanya juga bisa langsung. Namun lebih bagus lagi ketika ada campur tangan dari pemerintahan itu sendiri. Dengan begitunya pelestarian budaya yang ada di sini itu akan cepat berkembang dan akan cepat lebih dikenal lagi, karena melalui pemerintah kita bisa memberikan satu perhatian yang luar biasa dari pemerintah itu sendiri. Ternyata di desa Malempa Dusun Dadakitan ini merupakan satu budaya yang artinya yang luar biasa ini, yang luar biasa. Seperti saya katakan tadi, ini baru awal saya kedatangan saya di sini sudah disuguhkan dengan beberapa penampilan yang luar biasa, kayak tarian tadi, kayak nyanyian tadi, sama adu betisnya. Itu salah satu kearifan lokal yang sangat-sangat punya nilai yang sangat tinggi kalau menurut saya. Jadi kalau disinergikan dengan pemerintah itu lebih bagus lagi, akan lebih cepat berkembang nantinya untuk ke depan. Waduh, luar biasa. Kalau membayangkan peragaan dari adik-adik kita tadi itu ya, Bu Hasna, waduh, itu sakitnya luar biasa ya. Aduh. Jadi saya coba berbicara tentang sakit, Bu Hasna. Saya ke Pak Umar ini, Pak Umar. Iya. Pak Umar, bisa diceritakan Pak Umar atau Pak Mudi? Itu untuk memperagakan adu betis itu pernah tidak ada terjadi kecelakaan? Alhamdulillah selama ini tidak ada terjadinya kecelakaan Pak. Ya, seperti yang kita ketahui tadi Pak Mahmudi bilang ini ternyata ada sedikitlah resiko yang dihasilkan dari adu betis ini ya. Iya, mungkin Jadi sudah perencanaannya terlatih sudah mungkin ini dilakukan. anak-anak muda di sini untuk adu betis. Mungkin ya. seperti itu Bu Hasna. Iya. Nah, jadi untuk penampilan dari tradisi adu betis ini di ruangan tertutup atau terbuka ini Pak Ya, Mahmudi? begini Pak, dia itu pelaksanaan adu betis itu di ruangan terbuka Pak. Pendengar dan penonton RRI Net di mana saja berada, kita tadi sudah panjang lebar berbicara tentang bagaimana dari tokoh adat sendiri, dari pemerhati budaya tentang adu betis, dan langsung saja kita lihat tayangan berikut ini yang ada di Desa Dadakitan, Dusun Malempa. Masuk kali ini. Balas pasti. Balas,
Batal sekali. Maju sedikit ya. Ya. Kita kena dua-dua. Kasih dia. Pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada, masih bersama kita di obrolan budaya ya, begitu rekan Bu Hasna. Ya, ini yang masih terus menarik kita bahas ini tentang adu betis ini. Tradisi adu betis. Tradisi adu betis. Dan bersyukur saat ini kita masih bersama dengan tokoh-tokoh adat dan juga Pemerhati budaya. pemerhati budaya dan juga dari Pemda, khususnya dari Dinas, Dinas Pendidikan dan Pendidikan. Kebudayaan Toli-Toli Pak Ya. Harton. Iya, setelah menyaksikan tradisi adu betis melalui tayangan tadi ya, Pak Mudi sebagai ketua suku Dondo di Dusun Malempa Desa Dadakitan ini, nah biasanya setelah pagelaran adu betis ini setelah selesai acara itu wah cukup mengerikan juga itu Bu Hasna ya. Ya, Ini pertanyaannya, apakah ada unsur dendam ketika setelah acara itu selesai? Tidak ada Pak, unsur dendamnya tidak ada. Padahal kalau mau dibilang itu cukup menyakitkan ya Bu Hasna ya. Waduh, Bu Hasna tampar saya saja sudah merasa tersinggung ini. Apalagi dengan kondisi seperti itu. Betul memang tidak ada ya? Tidak ada Pak. Iya. Kemudian bagaimana dengan tradisi adu betis ini? Apakah harus dilakukan apakah ini dilakukan oleh masyarakat suku Dondo atau juga dilakukan di suku-suku lainnya? Ya, ada biasanya suku lain ikut Pak, menggelarkan panggilan ini Pak, atau adu betis ini. Begitu ya? iya. Iya. Jadi bukan hanya suku Dondo ya. Iya, iya. Jadi semua suku bisa bergabung di Bisa adu bergabung. betis ini. Iya. Iya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa adu betis ini diadakan di beberapa perayaan-perayaan termasuk pernikahan. Jadi semuanya bergabung melalui silaturahmi Iya. tradisi adu betis ini ya. Iya, Iya. Saya ke Pak Arman ini. Ya, Pak Arman bisa diceritakan ini Pak Arman, selama berlangsungnya tradisi adu betis di Dusun Malempa Desa Dadakitan ini, bagaimana menurut pendapat Pak Arman ini? Apakah ini harus dikembangkan, dilakukan di tempat lain lagi atau hanya sebatas di Dusun Malempa ini Bisa, saja? Pak, di tempat lain. Iya. Iya. Berharap agar tradisi ini bisa juga dilakukan di tempat lain ya. Iya, iya. Nah, Bisa di oke. tempat lain. Iya, selanjutnya ke Pak Harton dulu ini sebagai Pemda sendiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini Pak, kita lihat sendiri bahwa ini adalah salah satu budaya yang patut dilestarikan. Nah, ketika ada salah satu perayaan atau yang ditampilkan di setiap daerah ini melalui tradisi adu betis ini, apakah perlu dari setiap daerah itu mengundang unsur ya, melestarikan juga ya seperti dari pemerintah daerah sendiri. Haruskah seperti itu ini Pak Harton? Jadi seperti budaya adu betis ini nantinya akan ke depan kami akan membuat suatu undangan apabila ada hajatan atau ada kegiatan-kegiatan yang ada di Pemda atau di dinas terutama dari bidang kebudayaan, supaya tampilannya ini lebih banyak, artinya supaya adu betis ini bisa orang bisa tahu semua bahwa ini ada ini budaya seperti ini yang terutama yang dari suku Dondo. Memungkinkan ada kolaborasi tidak dengan adat-adat yang lainnya di adu betis ini? Itulah pasti ada kolaborasinya karena nanti seperti yang kemarin yang kita tampilkan itu ada saya punya staf atau kita sama-sama turun ada seperti yang begini, kita nanti akan angkat, kita akan data nanti
kalau ada acara-acara itu, acara-acara peresmian atau apa, kita bisa mengundang tokoh adatnya dan sekaligus dengan perangkatnya untuk bisa tampilkan di acara-acara tersebut. Baik. Iya, saya ke Pak Arman dulu nih Bu Hasna. Iya, iya. Wah, kayaknya ini sudah mulai tegang-tegang ini ya. Biasa santai-santai saja ini Pak Arman. Aduh, iya. Pak Arman, ini kalau melihat tradisi adu betis yang sering dilakukan di Dusun Malempa ini, apakah Bapak juga pernah sebagai pelaku Ya, untuk tradisi ini? Ya, ya, kalau saya Pak memang belum pernah melakukan, cuma ajar saja anak-anak yang ada. Iya. Bagaimana pendapat Pak Arman? Apakah anak-anak selama ini melakukannya baik-baik saja, aman-aman saja begitu? Ya, ya, aman-aman saja. Setuju? Ya. Wah, begitu Bu Hasna. Aman-aman ya. Sedangkan Pak Arman sebagai orang tua saja itu menyetujui anak-anaknya ya agar mensupport ya melakukan pelaku sendiri di tradisi adu betis ini. Iya, Ibu Emi sendiri ya sebagai pemerhati budaya, kalau kita lihat tadi itu adu betis ini salah satu tradisi yang mungkin sebagian anak muda melihat tidak mau, ini sakit ini posisinya ya. Nah, bagaimana kalau misalnya dari pemerhati budaya sendiri cara melestarikan ya, mungkin dengan cara menarik minat anak muda sendiri untuk melestarikan yang namanya tradisi adu betis ini? Iya, kalau dilihat secara ini ya, secara langsung yang melakukan dan yang melihat itu pasti yang melihat akan merasa ngeri. Ya, akan merasa pasti sakit. Nah, sementara kan yang melakukan itu merupakan satu tradisi atau budaya yang dilestarikan, dan caranya kita untuk menyampaikan kepada masyarakat luar sana ya, supaya mereka mau tertarik untuk mengikuti tradisi adu betis ini dengan cara ketika nanti ada kegiatan-kegiatan atau hajatan yang bisa kita sinergikan dengan pemerintah daerah, itu kita akan sering tampilkan. Semakin kita sering tampilkan dan kita sosialisasikan, insya Allah kedepannya adu betis ini merupakan salah satu seni budaya yang akan dipertontonkan, akan ditampilkan secara terus-menerus, sehingga menarik minat dan bakat bagi para pemuda di luar sana, sehingga terlalu kata-kata ngeri atau mungkin saya tidak mau karena sakit atau apa, tetapi bagaimana cara kita menyampaikan dan mensosialisasikan tentang adu betis itu sendiri. Iya. Wah, luar biasa ya Bu Hasna. Dari kacamata budaya saja seorang pemerhati budaya Toli-Toli, Mbak Em ini luar biasa lebih menekankan kepada generasi muda begitu Iya, ya, betul untuk sekali. melestarikan berbagai budaya dan adat mereka masing-masing. Iya. Nah, bicara tentang melestarikan ini memang susah-susah juga ya Bu Hasna ya. Wah, apalagi di zaman yang semakin canggih seperti ini. Nah, kalau berbicara tentang pelestarian, saya coba kembali lagi ke Ketua adat suku Dondo ini, Iya. Pak Mahmudi ya. Iya, Pak Mahmudi, kalau berbicara tentang pelestarian tradisi pangkilan atau adu betis pada suku Dondo ini, cara apa saja yang sudah dilakukan ini? Apakah generasi muda di Dusun Malempa ini diajak juga untuk memainkan tradisi ini? Ya, ini kita coba kita kembangkan melalui generasi muda. Sekarang kita akan coba kumpulkan anak-anak yang mau dan yang bisa untuk melakukan pangkilan ini, supaya ini tradisi akan berkembang. Bagaimana pendapat orang tua mereka? Ya, saya sebelum mengajak anak-anak itu, saya coba koordinasi dengan orang tuanya, minta izin bila mana anak-anak itu melakukan pangkilan akan terjadi kesakitan atau apa, dorang tidak akan pusing, Pak. Iya. Oke. Bagaimana dengan minat anak-anak di sini? Apakah dia lebih banyak yang ikut tradisi itu atau lebih banyak yang tidak mengikuti langsung di tradisi adu betis itu? Alhamdulillah Bu, lebih banyak yang mengikuti. Lebih banyak ya. Iya. Nah, jadi semuanya dari kalangan anak muda. Iya. Ya, untuk Oke. orang-orang tuanya sendiri ini tidak pernah diliput untuk adu betisnya sendiri ini, Pak. Ya, sebenarnya Bu, orang tuanya ini sebenarnya ada sebagian yang melakukan adu betis, cuman dorang berpikir karena rasanya itu sakit. Iya. Jadi besok tidak kerja lagi, jadi dorang lebih baik anak-anak. Wah, begitu Bu Hasna, Ketahanan sakit. fisiknya ini mungkin masih diasah juga kalau anak-anak ini Iya. barangkali ini. Ya, berbicara tentang sakit ya, pelestarian, saya kembali lagi sama Mbak Emi ya, pemerhati budaya. Nah, dari apa yang dijelaskan oleh Pak Mudi tadi,
untuk bagaimana tradisi ini bisa dilanjutkan lagi dari generasi ke generasi. Nah, untuk membangun generasi yang baik terhadap tradisi mereka, khususnya bagi suku Dondo, tradisi Mepangkilan atau adu betis ini dengan cara seperti apa? Karena kalau melihat kondisi kekinian, anak-anak muda kan itu lebih banyak mengkonsumsi, menyaksikan video-video serta film-film drama yang lebih keren lagi dibanding dengan tradisi-tradisi suku Dondo misalnya begitu. Jadi upaya-upaya apa yang harusnya dibangun di sini? Dengan sering kita menampilkan adu betis ini, dengan sendirinya juga nanti akan menarik minat bagi kaula muda di sana untuk lebih tertarik lagi untuk mengetahui ada apa sih dengan adu betis. Kenapa setiap kegiatan, setiap penampilan, baik itu kegiatan di daerah ataupun kegiatan budaya, adu betis ditampilkan. Nah, dengan begitu mereka akan ingin ada rasa ingin tahu, ada rasa ingin mencoba. Bagaimana rasanya dengan adu betis ini? Apa sih hal-hal apa yang kita lakukan atau ritual atau apa yang bisa dilakukan untuk mengikuti adu betis itu sendiri? Pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada, berikut ini coba kita dengarkan berbagai tanggapan dari generasi muda terhadap generasi muda suku Dondo terhadap tradisi Mepangkilan atau adu betis ini. Ya, kalau menurut saya di adat Dondo itu memang perlu sekali karena itu lanca itu memang tradisi dari dulu, memang dari turun-temurun dari orang-orang tua dulu, akhirnya sampai sekarang ini bisa kita tampilkan di setiap acara adat begitu. Satu hari menjelang pesta kawinnya itu, malamnya itu kita adakan yang begitu lanca itu tradisi memang itu sering sekali di sini tuh, khususnya di daerah Malempa ini sering sekali adakan itu. Jadi seperti main lanca itu untuk menghilangkan rasa nyeri itu biasa ada yang dipakai seperti mantra-mantra begitu, karena supaya tidak merasa nyeri sekali. Anak-anak muda sekarang itu khususnya di sini memang masih sering sekali pakai yang begitu supaya kita bisa tahan begitu. Sejak dari SD penampilannya saya saksikan dari kecil itu sangat, ya menurut saya sangat bagus, karena mereka itu adu betis betul-betul memang kuat dalam menendang. Kalau soal saya enggak suka, cuma saya suka menyukai menonton. Saya menurut saya boleh dikembangkan, bagus kalau dikembangkan, karena ini kan tradisi orang-orang dulu. Kan di sini banyak teman-teman yang suka menyukai juga, bukan saya. Jadi saya tidak suka main adu betis karena sakit. Tahu yang ditendang betis itu kayak lanca itu sering kalau acara-acara adat, kayak yang baru-baru ini yang cuma pengangkatan apa itu ini ketua adat itu ada, itu pernikahan ada, sebelum acara besoknya mau nikah pasti malamnya itu ada adu lanca. Tahu, kalau saya adu betis itu bikin sakit betis, bikin sakit kaki. bikin sakit betis. Kalau memang itu dia punya apa itu dalam tradisinya, ya enggak apa-apa. Kalau menurut saya sebagai seorang pelajar itu adu betis ini perlu dikembangkan khususnya bagi teman-teman pelajar di luar sana, supaya mereka lebih tahu dan lebih mengenal lagi adu betis ini. Nah, begitu Bu Hasna tanggapan dari adik-adik kita tentang tanggapannya ternyata betul, ini tentang pendapat mereka terhadap tradisi Mepangkilan atau adu betis bagi suku Dondo. Karena kalau melihat adik-adik kita tadi itu kan itu ada yang masih pelajar. Nah, ini kan butuh informasi yang betul bagaimana caranya bisa mengembangkan tradisi mereka, yaitu tradisi adu betis. Walaupun terkesan sakit katanya. Iya, ada yang tidak mau, cuma suka nonton begitu. Kalau dia yang lakukan sakit, dia bilang itu. Saya coba ke Pak Harton ini. Bagaimana tanggapan Pak Harton terhadap tanggapan-tanggapan pendapat dari generasi muda suku Dondo menyikapi tentang tradisi adu betis itu? Ya, silakan Pak. Kalau saya melihat atau mendengar tanggapan dari masyarakat atau anak-anak tadi, mereka kan sepertinya kalau dia sudah mencoba pasti dia akan rasakan. Tapi kalau menurut pandangan saya itu dia juga merupakan suatu olahraga untuk, maksudnya di sini latihan otot betis itu.
karena melalui pukulan-pukulan itu betisnya itu memang dia pasti akan kuat, dan tanggapan-tanggapan itu yang mana dia hanya menonton saja, melihat saya ngeri, apalagi kalau melakukannya. Coba kalau saya sendiri kalau misalnya untuk mencoba, saya bisa akan mencoba juga, karena pasti dia akan merasakan kita betis. Betul. Iya. Apalagi perempuan begitu Pak Harton ya. Iya. Pasti hanya sekedar menyaksikan saja Iya. Bu Hasna. Iya. Kita saja perempuan itu seperti ada rasa ingin tahu begitu. Bagaimana itu kalau kita mencoba ya adu betis itu. Ternyata ini khusus memang laki-laki saja yang ada di tradisi adu betis ini ya. Apalagi perempuan ya. Seperti tanggapan dari adik-adik kita kan itu rata-rata perempuan. Iya. Nah, walaupun hanya sekedar penonton, tapi besar keinginan mereka agar tradisi ini bisa tetap lestari dan dikembangkan. Nah, bagaimana Mbak Emi melihatnya ini? Dari tanggapan adik-adik kita tadi yang masih pelajar begitu. Ya, baik. Kalau tadi saya mau lihat beberapa tanggapan ini lucu-lucu juga ya adik-adik kita. Ada yang bilang sakit, ada yang bilang dilestarikan. Jadi kalau seperti tadi dijelaskan, untuk merasakan adu betis itu sendiri, ya kan, kayak kita nih seorang perempuan merasa ingin melakukan juga. Ya, ingin merasakan juga bagaimana sih rasanya betis kita itu ditendang gitu. Jadi kalau untuk adik-adik itu sendiri yang menonton bilang itu sakit segala macam, nah kita kembalikan lagi bagaimana cara kita menyampaikan dan memberikan pengarahan yang positif bahwa budaya adu betis ini yang harus dilestarikan sebagai warisan nenek moyang kita ke depannya nanti. Karena kalau bukan sekarang kita lestarikan kapan lagi, dan kalau bukan adik-adik siapa lagi, seperti itu. Jadi bagaimana cara kita menyampaikan sehingga adik-adik ini mau untuk melakukan, bukan keadaan terpaksa, tetapi bagaimana mereka punya rasa tanggung jawab untuk mengembangkan budaya. Iya, baik. Dan kita tadi lihat juga bukan hanya pendapat dari adik-adik, tapi juga ada sandronya ya, Iya, sandronya. ada orang yang dituakan, Iya. yang boleh bilang orang pintar. Nah, istilahnya Yang- sebelum tampil dulu ini ada japi-japinya Ada kata jampi-jampinya di Sandro sana. tadi ya. Mungkin saya ke Pak Mahmudi itu bagaimana? Apakah memang setiap mau tampil itu harus ada sandronya atau memang ada ritual khusus ketika Ya, ada ingin? sandronya, Pak. Ada. Ada. Itu selain japi-japi khusus yang dikatakan tadi, apa saja yang Sandro lakukan terhadap mereka? Ada sentuhan fisik mungkin atau bagaimana? Ada. Mhm. Mm-mm. Aman lah ya. Resiko untuk terjadi kecelakaan juga tidak ada ya ketika ada sandronya yang sudah menjapi-japi. Gitu. Sudah? Udah ulang kah? Dari awal. Ya, bagaimana tadi kita lihat bersama dan juga saksikan itu bukan hanya pendapat anak-anak muda tentang tradisi adu betis ini. Ternyata ada pendapat sandronnya. Apakah memang seperti itu Pak Mahmudi sebelum Ya. tampil? Betul itu, Bu. Yang dilakukan apa saja itu? Itu ada sentuhan fisik ada, Hmm. dan ada trik-trik untuk supaya tidak adanya kecelakaan. Hmm. Ada semua yang diberikan dari Sandro kepada pemain. Harus ada sandronya ya, Iya, iya. supaya tidak sakit itu pada Iya, Bu. saat adu betis itu. Oh iya. Ya, baik pendengar dan penonton RRI Net di mana saja berada. Kita Dan- masih di obrolan budaya dari Desa Dadakitan Dusun Malempa. Betul sekali Bu Luar Hasna. biasa keberagaman yang Iya. ada di sini ya, termasuk adu betis tadi. Memang ya. seperti itu tradisi-tradisi yang semakin langka kita harus angkat kembali Bu Hasna. Jangan cuma terlalu banyak nonton di luar ini, aduh. Betul Iya. sekali. Baik, pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada, berikut ini kita coba dengarkan tanggapan dari Sandro atau orang yang dituakan untuk mengetahui agar tidak terjadi kecelakaan saat melakukan tradisi adu betis di Dusun Malempa, Desa Dadakitan ini. Itu jampi-jampi itu bukan seperti ada apa-apanya Pak, cuma itu sebagai hanya untuk pertahanan supaya tidak bagaimana sakit dirasa, dipukul begitu,
Itu saja, itu tidak ada barangkali japi-japi untuk apa-apanya, supaya pertahanan, supaya tidak sakit. Tujuannya saja itu cuma sebagai dipukul tidak sakit. Sakit tapi tidak bagaimana ya, berasa sekali. Sakit-sakit tapi tidak bagaimana berasa sekali. Nah, itu kan tidak masalah itu Pak. Itu kan namanya sudah artinya dia punya anu memang di situ, tapi tidak pernah ada apa-apanya Pak. Selama saya artinya kita adu anu itu begitu. Pak, tidak ada apa-apa, cuma sandro saja, itu sandronya dia punya anunya. Pak, urut kaki itu tidak apa-apanya, itu tidak ada apa-apanya. Itu kan termasuk dari anunya. Ada memang dia punya anu, orang tukang baku lanca itu ada memang dia punya japi-japi baca-bacanya dia itu Pak. Dia sendiri yang anu kan itu. Itu artinya tergantung saja itu Pak yang begitu. Pasti yang begitu itu seperti orang main yang begitu itu. Tetap dia ada itu. Tidak sembarang juga orang main begitu itu. Baik pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada. Wah, dari tadi ini capek juga ya kita ngobrol-ngobrol. Bagaimana kalau kita santai-santai dulu, dengarkan salah satu lagu. Ini merupakan salah satu lagu khas suku Dondo, yaitu lagu pesisir. Lagu pesisir. Iya.
menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang dikenal dengan sebutan Kota Cengkeh. Toli-Toli menyimpan potensi wisata menarik, diantaranya kawasan wisata Pantai Sabang, Pulau Kapas, Pulau Salando, Pulau Dorangan, dan Pulau Pandan. Ayo berkunjung ke Toli-Toli dan nikmati pesona alamnya. Baik pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada. Wah, kita sudah tak terasa sampai di penghujung acara ini Bu Hasna ya. Ya, betul sekali nih Pak Dula ya. Semakin seru kayaknya budaya adu betis ini. Dan untuk mendengarkan seperti apa hal ke depan yang perlu dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, pemerhati, termasuk juga tokoh adat, yang ada di Dusun Malempa, Desa Dadakitan ini. Yang pertama saya ke ketuanya ini. Nah, apa upaya dan langkah-langkah ke depan untuk membangkitkan sekaligus melestarikan tradisi mepangkilan adu betis pada masyarakat suku Dondo ini? Ya. Begini, kita ada sosialisasi kemarin dan rapat dengan teman-teman dari beberapa yayanan. Kita akan nanti mengembangkan melalui pertandingan pangkilan se-Kabupaten Toli-Toli. Itu kita adakan, insya Allah kita bisa selenggarakan di bulan 5 kalau selesai COVID. So. Wah, salut dengan upaya dan langkah-langkah dari ketua adat suku Dondo di Desa Dadakitan ini. Ke depan mereka tetap akan melestarikan dalam sebuah kompetisi mungkin. Nah, bagaimana dengan pendapat atau closing terakhir ini dari Dinas Pendidikan sendiri ini? Apa yang menjadi dukungan tersendiri untuk adu betis ini kalau misalnya minatnya banyak terus dijadikan sebuah kompetisi nih, Pak Arton? Terima kasih. Ini sudah semakin seru ini saya lihat ini. Karena begini, di saat adu betis ini kalau dia sudah disampaikan oleh ketua adat tadi, ini nanti akan diadakan kompetisi. Kami dari pemerintah, terutama dari Dinas Pendidikan bidang kebudayaan, kami sangat-sangat mendukung. Dan itu malah akan kami dari bidang kebudayaan mungkin nanti pada ada acara-acara yang penting di pemerintahan, mungkin kami akan mengundang tradisi permainan ini kita akan tampilkan di mana sebelum acara dimulai. Dan itu yang sangat-sangat kami harapkan kepada ketua adat, terutama sampai. Artinya sinergi yang akan dibangun itu ke depan akan lebih baik lagi begitu. Kami akan membangun itu. Nanti kalau kami punya acara-acara yang terpenting itu, nanti akan kami mengundang supaya kita tampilkan inilah tradisi adu betis yang ada di Desa Dadakitan, Dusun Malempa. Nanti pernyataan beliau itu akan nanti bulan 5 itu kita juga akan nanti lihat. Nanti kami dari bidang kebudayaan nanti akan kita lihat atau kita akan turun bersama-sama dengan mereka. Ya, tetap ada dukungan tersendiri ya ketika tradisi adu betis ini akan dilakukan sebuah kompetisi. Ini sangat luar biasa ya. Saya ke Pak Arman terakhir. Pak Arman, apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan keberadaan tradisi mepangkilan atau tradisi adu betis bagi suku Dondo ini ke depannya? Ya, insya Allah kami laksanakan nanti ke pangkilan. Artinya tetap berharap agar tradisi ini bisa berkembang ya ke depannya. Baik, kalau pemerhati budaya terakhir, apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan keberadaan tradisi adu betis mepangkilan bagi suku Dondo ini, agar ini juga bisa menjadi perhatian semua pihak, agar budaya ini jangan sampai terlupakan, bisa dibangkitkan lagi, bisa dilestarikan lagi. Ya, besar harapan kami untuk para generasi muda untuk mau melakukan, mau berbuat, apalagi khususnya di adu betis ini kedepannya, mari bersama-sama kita lestarikan dan
lebih kita kembangkan lagi. Jadi setiap ada kegiatan kalau boleh adu betis ini kita tampilkan supaya tidak punah. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah untuk bersinergi bersama Ketua Dewan Adat Dondo yang nanti akan melakukan kompetisi di bulan 5. Insya Allah mudah-mudahan COVID-19 ini sudah berakhir dan itu bisa terlaksana. Dan saya juga sangat berharap kepada masyarakat di sini untuk tetap melestarikan, menjaga dan mengembangkan adu betis ini ke depannya sehingga nanti apa yang kita inginkan bersama insya Allah semua tercapai. Amin. Ya, itu dia ya tadi bagaimana pendapat dari pemerhati budaya sendiri ya. Ternyata harapan mereka juga besar terhadap tradisi adu betis ini agar juga melalui kompetisi biar tidak punah juga tradisi ini ya. Dan di penghujung kebersamaan kita di obrolan budaya ya saat ini Bu Hasna dan juga Pak Harton, Mbak Emi dan Pak Mudi tokoh-tokoh adat suku Dondo tentu untuk upaya melestarikan budaya tradisi adu betis atau mepangkilan ini tentu tidak terfokus pada satu pihak saja. Semua punya peran untuk bagaimana bisa melestarikan tradisi ini. Lantas kalau kita tidak bisa menitik beratkan kepada generasi muda, siapa lagi yang akan meneruskan tradisi adu betis ini? Dan akhirnya wah, sampai di sini dulu ya kebersamaan tidak kita. Terasa ya. Kita nanti tentunya akan mengetahui lebih lanjut lagi berbagai budaya ya, khususnya yang ada di Toli-Toli. Karena memang di setiap daerah punya ciri khas masing-masing ini ya. Baik pendengar dan penonton RRI Net di mana saja berada, tuntas sudah kebersamaan kita di obrolan budaya. Akhirnya saya Bu Hasna dan saya Pak Dula mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam budaya.